Kalau kamu mau ikut reuni keluarga, datanglah mencuci piring. Teriak menantu perempuanku lewat telepon. Aku menjawab, selamat menikmati. Tapi ketika dia melihat foto-foto villa mewahku di Nusa Dua Bali, teleponku berdering 54 kali. Aku membuat si serakah itu terdiam. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Namaku Anekta Wiraningsih. Hari ini, usia 62. Aku duduk di kursi rotan warisan ibu sambil menatap ponsel yang masih menyala setelah satu kalimat terakhir dari menantuku, Kalista Arnadea. Kalau kamu mau ikut reuni keluarga, datanglah mencuci piring. Kalimat itu diucapkan tanpa jeda. Tanpa rasa malu, seolah aku ini asisten rumah tangga yang minta ikut liburan keluarga. Suaranya tajam seperti pecahan kaca, dan aku tahu dia tak bicara dalam keadaan emosi. Itulah masalahnya. Dia sadar penuh saat menghinaku. Aku menjawab pelan, selamat menikmati, lalu menutup telepon tanpa menunggu balasannya. Hening, tapi tidak damai. Bukan karena aku tidak biasa dihina. Bukan. Aku hanya tak menyangka kalimat itu keluar dari seseorang yang pernah kuterima di pelukanku seperti anak sendiri. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi ketika Rafka, anak tunggalku, memperkenalkannya. Kupikir, akhirnya aku punya teman perempuan di rumah setelah menjadi janda selama 20 tahun. Namun rupanya, aku tidak hanya tidak dianggap, aku dianggap beban. 3 bulan lalu, aku pindah ke rumah yang lebih kecil. Rumah lamaku. Rumah tempat Rafka tumbuh dan Kalista tinggal setelah menikah, ku beri pada mereka. Aku tidak butuh banyak. Kalista bilang itu wujud keikhlasan, jika benar-benar sayang pada anak. Aku tidak keberatan, nak, kataku waktu itu. Walau dalam hati, aku menyalakan api kecil yang belum pernah padam sejak. Dan sekarang, reuni keluarga besar dari pihak suamiku akan diadakan di puncak. Kalista mengatur semuanya. Rafka hanya ikut alurnya. Mereka bilang villa hanya cukup untuk keluarga inti, dan aku bukan termasuk karena udah beda rumah. Tidak ada permintaan maaf. Hanya catatan kecil. Kalau mau ikut, bantu cuci piring. Piring. Lucunya, dulu setiap mereka pulang kerja, aku yang mencuci piring makan malam mereka. Aku yang menyetrika baju Rafka. Aku yang menyuapi cucu mereka saat Kalista sibuk tiktokan. Tapi rupanya kebaikan di masa lalu punya tanggal kedaluarsa. Aku menatap tanaman sirih gading yang merambat di rak gantung teras. Aku menyiramnya pagi ini, seperti biasa. Tapi hari ini, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena lemah, tapi karena aku sedang memilih, diam atau bangkit. Dan aku tahu jawabannya. Kalista tidak tahu satu hal. Aku punya sesuatu yang belum pernah kutunjukkan. Bukan amarah, tapi rencana. Dan rencanaku tidak melibatkan piring kotor. Aku membuka laptop, membuka folder lama bernama Villa. Di dalamnya ada gambar-gambar, denah, rancangan, serta satu nama kontak, Darsa Wicaksana. Arsitek muda yang pernah bilang padaku 10 tahun lalu, kalau nanti ibu jadi bangun, saya siap. Hari itu, aku mengirimkan pesan padanya. Dan pesan itu adalah awal dari sesuatu yang akan membuat Kalista meneleponku. Bukan sekali, tapi puluhan kali, dan tidak akan pernah mendapatkan jawaban. 2 hari setelah telepon itu, aku duduk sendiri di ruang tengah rumah kontrakanku yang mungil tapi rapi. Aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena tangis sudah lama tak lagi mujarab. Yang aku miliki sekarang bukan air mata, tapi ingatan. Ingatan tentang Kalista pertama kali datang ke rumahku, 8 tahun lalu. Ia datang dengan senyum manis, membawa sekotak bolu pandan dan menyebutku, Ibu, dengan nada lembut seperti kelopak melati jatuh ke lantai. Waktu itu aku sudah curiga, tapi aku menyingkirkan naluri itu. Kupikir aku hanya terlalu protektif pada Rafka. Dia anak tunggalku. Ayahnya meninggal ketika dia baru lulus SMA, kecelakaan tunggal dini hari. Sejak saat itu, hidupku hanya berputar pada satu poros, membuat anakku berhasil, bahagia,
dan tidak merasa kehilangan apapun. Aku mengajar privat siang malam, menolak tawaran menikah lagi, dan menabung semua yang bisa kutabung. Ketika Rafka bilang ingin menikah, aku tidak menolak. Aku hanya meminta satu hal, jangan lupakan rumahmu. Tapi rupanya, Kalista membawa angin dari luar yang pelan-pelan mengikis dinding rumahku sendiri. Awalnya halus. Kalista bilang masakanku terlalu asin. Lalu terlalu kuno. Lalu terlalu murahan. Dia mengganti piring-piring keramik peninggalan ibuku dengan set porselen motif emas. Membelikan sofa baru. Membuang karpet lawas kesayangan Rafka sejak kecil. Agar rumah ini lebih hidup, katanya sambil tersenyum. Tapi aku tahu, yang dia maksud, agar rumah ini tidak mencerminkan jejakku. Pelan-pelan, Rafka berubah. Kalau dulu dia selalu mengecup tanganku setiap malam, kini dia hanya mengangguk dari jauh. Kalau dulu dia sering duduk berdua denganku di teras sambil minum teh dan bercerita soal pekerjaannya, kini dia bilang, "Mama, aku capek banget, besok aja ya." Suatu malam, aku mendengar mereka bertengkar pelan di kamar. Kalista berkata, "Aku capek harus selalu mengalah sama ibumu. Ini rumah kita, bukan rumah dia lagi." Aku tidak menyela. Aku hanya berjalan ke dapur, membuka keran, dan pura-pura mencuci piring agar suara air menenggelamkan suara mereka. Tapi air tidak pernah bisa membasuh luka yang datang dari orang yang kau beri segalanya. Tahun berikutnya, Kalista membuat keputusan tanpa bertanya padaku, merenovasi rumah. Melepas jendela kayu lama dan menggantinya dengan kaca minimalis. Membongkar kamar bacaku untuk dijadikan ruang bermain anak mereka. Aku seperti tamu di rumah sendiri. Akhirnya aku memutuskan pindah. Ku beri rumah itu sepenuhnya. Aku bahkan tidak meminta sertifikat diubah atas nama Rafka. "Anggap saja hadiah," kataku saat itu. Dan Kalista menerimanya tanpa rasa sungkan sedikitpun. Lucu, ya? 8 tahun lalu dia membawa bolu pandan ke rumah ini. 8 tahun kemudian, dia menyuruhku mencuci piring kalau ingin ikut ke reuni keluarga. Aku menyalakan ponsel. Ada satu balasan dari Darsa. "Bu Anekta. Saya masih ingat. Villa Nusa 2? Ya. Kirim detailnya ya. Saya kebetulan lagi kosong proyek." Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena marah. Tapi karena antusias. Rasanya seperti membangunkan bagian dari diriku yang sudah terlalu lama tertidur. Kalista bilang aku harus mencuci piring untuk bisa ikut reuni keluarga? Aku akan membangun kembali martabatku. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan menunjukkan bahwa orang yang mereka rendahkan punya sesuatu yang tidak bisa mereka beli. Seminggu setelah pesan Darsa ku terima, kami sudah bertukar rancangan baru via email. Villa itu tak lagi hanya angan-angan. Ia mulai hidup. Fondasinya adalah luka, tapi bentuknya akan jadi kehormatan. Di sisi lain, rumah yang dulu kusebut rumah, kini benar-benar tak terasa seperti milikku. Aku datang ke sana 3 hari lalu, mengantar jaket bayi milik cucuku yang tertinggal di rumahku saat mereka mampir. Kalista membuka pintu hanya separuh, berdiri dengan pose dingin. "Oh, ya, taruh aja di rak sepatu." Rak sepatu. Dulu, kalau aku datang, Rafka akan menyambutku sambil mencium pipiku. Sekarang, dia bahkan tidak muncul dari dalam rumah. Aku tahu, Kalista sengaja tak memanggilnya. Aku menaruh jaket itu pelan-pelan. Aku berdiri sebentar, berharap ada ucapan terima kasih. Tak ada. Kalista malah sibuk melihat ponselnya, lalu menutup pintu perlahan. Tanpa sepatah kata. Seperti aku ini kurir. Saat aku berjalan keluar halaman, aku melihat ke atas. Jendela kamar Rafka terbuka sedikit. Di balik tirai, ada bayangan seseorang berdiri. Mungkin dia, mungkin bukan. Tapi siapapun itu, tak ada panggilan. Aku berjalan terus tanpa menoleh. Di jalan pulang, aku lewat depan warung Bu Endah, teman lamaku. Dia melambai padaku, mengajak duduk. Tapi aku tidak punya tenaga hari itu. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutku. "Maaf, Bu Endah, hari ini saya cuma ingin diam."
Aku menutup pintu rumah kecilku dan duduk di lantai ruang tamu. Tidak ada suara, hanya detak jam dinding tua. Lalu aku tertawa. Tawa yang pahit, getir, seperti tumpahan kopi basi di meja kosong. Aku, Anekta Wiraningsih, seorang guru sastra selama 35 tahun, kini dianggap perabot tua yang tak dibutuhkan. Orang bilang keluarga adalah tempat pulang. Tapi nyatanya, rumah yang kau bangun dengan air mata bisa diambil alih oleh orang yang tidak tahu sejarahnya. Malam itu, aku membuka album tua. Foto Rafka saat kecil. Waktu ulang tahun ke-7-nya. Dengan topi kerucut dan wajah belepotan krim kue. Waktu aku antar dia ke stasiun untuk kuliah di Bandung. Matanya sembab tapi sok tegar. Waktu dia pulang dengan toga, memelukku sambil berkata, "Ini semua karena Mama." Kalimat itu hanya bertahan 5 tahun. Setelah Kalista datang, rumah menjadi panggung. Dan aku bukan lagi pemain utama. Tapi yang mereka lupa, aku masih penulis naskahnya. Aku menyalakan ponsel. Notifikasi dari Darsa masuk. "Bu, saya sudah dapatkan tim konstruksi lokal. Kalau Ibu setuju, kita bisa mulai survei lahan minggu depan." Aku membalas, "Setuju. Tapi jangan buru-buru. Saya ingin semuanya dibuat sempurna. Tidak ada yang murahan. Saya ingin villa ini mencerminkan satu hal. Saya bukan ibu yang bisa disuruh mencuci piring demi diterima keluarga sendiri. Aku tahu, villa ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah pernyataan diam. Aku tidak akan memohon tempat di meja makan yang dulu aku beli sendiri. Jika mereka tidak menginginkanku di rumah lama, maka aku akan membangun rumah baru, lebih indah, lebih hangat, lebih jujur. Dan saat mereka melihatnya nanti, mereka akan tahu, yang mereka singkirkan bukan beban, tapi fondasi. Tanah itu masih seperti dulu. Sepi, bersih, dan dikelilingi angin laut yang tidak pernah lelah membisikkan ombak ke telinga bumi. Letaknya di ujung bukit kecil di Nusa Dua, tersembunyi tapi tidak terisolasi. Aku membelinya 12 tahun lalu, saat honor mengajarku mulai stabil dan rasa kehilangan pada suamiku perlahan berubah menjadi keinginan untuk membangun sesuatu yang abadi. Aku menyebutnya Tanah Bening. Nama itu muncul dari mimpi. Dalam mimpi itu, aku dan suamiku duduk berdua di beranda sebuah rumah menghadap laut, minum teh, dan tertawa tanpa beban. Setelah terbangun, aku menyimpan nama itu di buku catatan, lalu mulai menabung. 1 lembar uang 50.000 per minggu. Bertahun-tahun. Ketika tanah itu akhirnya terbeli, aku hanya bisa duduk di atasnya dan menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut uang itu akan habis. Takut rencana tak berjalan. Tapi di dalam diriku yang terdalam, aku tahu, aku telah memiliki satu hal yang tak bisa dibantah siapapun, pilihan. Tapi rencana itu tertunda. Rafka kuliah, lalu menikah. Kalista ingin resepsi di hotel berbintang, dan aku membayarnya. Mereka bilang aku tak perlu, tapi semua tahu itu formalitas basa-basi. Aku menjual sebagian besar perhiasan simpananku, lalu menunda pembangunan villa. Lain kali, kataku waktu itu, tanah itu tak akan kemana-mana. Dan memang tidak. Kini, di usia 62, aku berdiri lagi di atas tanah bening, bersama Darsa Wicaksana yang tak berubah dari 10 tahun lalu. Kurus, berkacamata, dan penuh antusiasme seperti anak kecil yang baru menemukan mainan langka. "Ibu," katanya sambil mengibaskan pasir dari celana kerjanya. "Ini tempat yang luar biasa. Dengan desain yang saya buat, dia akan kelihatan seperti villa langit." Kami duduk di bawah pohon ketapang tua. Darsa mengeluarkan tablet dan menunjukkan padaku desain awal, bangunan dengan kaca besar yang menghadap laut, dinding batu alam, kolam renang kecil di belakang, dan balkon luas untuk pagi hari. "Jangan terlalu ramai, Dar," kataku. "Saya tidak ingin villa ini untuk disewakan ke semua orang. Saya ingin ini menjadi tempat untuk orang-orang yang tahu artinya diam, yang mengerti arti pulang." Darsa mengangguk. "Kita bisa buat sistem penyaringan. Villa ini bisa jadi tempat retret untuk orang-orang yang lelah." Aku tersenyum. Itu kata yang tepat.
Lelah. Aku lelah menjadi ibu yang harus terus mengalah. Lelah melihat anakku kehilangan dirinya sendiri. Lelah dianggap usang. Hari itu, aku dan Darsa menandatangani kontrak kerjasama. Bukan kontrak dingin seperti urusan bisnis biasanya, tapi semacam janji sunyi di bawah matahari Bali. Setelah dia pergi, aku berjalan lagi ke pinggir tebing, memandang laut. Aku membayangkan Kalista berdiri di sini, mengenakan baju mahal dan kacamata hitam, membuka mulutnya untuk berkata sesuatu, lalu diam. Karena villa ini akan bicara sendiri. Ia akan berkata, aku dibangun bukan dari uangmu, tapi dari luka yang kau ciptakan. Dan lihat, betapa indahnya aku kini. Hari itu, aku menulis di buku harianku, tidak semua luka butuh obat. Beberapa luka butuh panggung untuk menunjukkan bahwa ia pernah ada, dan ia sembuh, menjadi sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit itu sendiri. Villa ini adalah panggungku, dan Kalista akan jadi penontonnya. Pembangunan villa berjalan lebih cepat dari yang kukira. Darsa bekerja seperti seorang seniman yang sedang jatuh cinta. Setiap minggu ia mengirim foto perkembangan, pilar-pilar batu alam yang menjulang seperti penjaga sunyi, jendela kaca besar yang memantulkan lautan, dan tangga kayu lengkung yang mengarah ke balkon menghadap matahari terbit. Aku tidak memburu waktu, tapi aku juga tidak menunda. Setiap keputusanku buat sendiri, lantai marmer dari Yogyakarta, perabotan rotan buatan tangan dari pengrajin lokal, dan satu rak buku besar di ruang utama, yang kutujukan untuk koleksi sastra klasik yang selama ini kusimpan dalam kardus. Aku tidak memberitahu siapapun. Bahkan Rafka. Setiap telepon darinya masih hangat di awal, tapi selalu pendek di akhir. Aku tahu, Kalista mengatur nada dan durasi hubungan kami, meskipun tidak pernah muncul di layar. Dia seperti bayangan panjang di belakang Rafka, selalu membisikkan, jangan terlalu dekat dengan ibumu. Dia akan memberatimu. Aku membiarkan. Untuk sekarang. Sampai villa itu selesai sepenuhnya. Aku kembali aktif di Instagram, akun lamaku yang hanya punya 200-an pengikut, teman-teman guru, tetangga, dan saudara jauh. Aku membersihkan feed-nya, menghapus semua foto-foto lama yang menampilkan kehidupanku yang sederhana. Lalu aku mulai mengunggah. Foto pertama, lorong masuk villa, dengan cahaya matahari jatuh di lantai marmer dan tulisan kecil di caption. Aku membangun ini dari kesepian, bukan kekayaan. Tapi lihatlah, ternyata kesepian bisa jadi hal yang sangat indah. Tak sampai 1 jam, beberapa komentar masuk. Teman-teman lama bertanya, "Ini di mana, Bu?" Ada yang menyangka aku sedang liburan di resort. Aku hanya menjawab, "Bukan liburan. Ini milikku." Lalu aku mengunggah foto balkon villa saat matahari hampir tenggelam. Di bawahnya, laut memantulkan cahaya oranye keemasan. Aku menulis, tempat terbaik untuk diam adalah tempat yang tidak kau capai dengan teriak. Aku tidak menandai siapapun, tapi aku tahu siapa yang melihat. Kalista. Aku tahu karena 1 jam setelah itu, notifikasi masuk. Kalista Arnadea menyukai foto Anda. 30 menit kemudian, ponselku berdering. Namanya muncul di layar. Aku diamkan. Tidak ku jawab. 10 menit berikutnya. Dering lagi. Lalu lagi. Lagi. 15 kali berturut-turut. Aku menaruh ponsel di meja dan menyeduh teh. Menatap layar yang terus berkedip. Kalista tidak menyerah. Telepon ke-21, ke-35, ke-43. Sampai akhirnya, 54 panggilan tak terjawab. Dalam 1 malam. Keesokan harinya, Rafka menelepon. Dia terdengar bingung. Suaranya gugup. Villa itu, punya Mama? Itu beneran di Bali? Ya, jawabku datar. Kenapa nggak pernah cerita? Aku mengangkat bahu meski dia tak bisa melihatnya. Aku pikir kalian sibuk. Lagi pula, aku cuma ibu yang tahu diri. Sudah dikasih rumah, diminta cuci piring, mana boleh banyak cerita. Rafka terdiam lama. Lalu dia berkata, "Kalista, cuma bercanda waktu itu mah."
Bercanda tak akan membuatku menertawakan diri sendiri, Rafka. Telepon itu kututup tanpa kata perpisahan. Aku tidak marah. Aku hanya lelah. Dan kini, aku punya ruang sendiri untuk sembuh. Di hari ketujuh sejak unggahan pertama, followerku bertambah 1.000 lebih. Beberapa akun influencer pariwisata mulai menanyakan tentang villa tersebut. Tapi aku tahu, ini bukan soal viral. Ini soal satu hal. Mereka sudah melihatnya. Dan sekarang, aku yang memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang cukup duduk di luar, mengetuk pintu yang tak akan pernah kubukakan lagi. Pagi itu aku duduk di teras villa, mengenakan gaun linen putih dan topi lebar yang kubeli 5 tahun lalu, tapi tak pernah sempat kupakai. Di hadapanku, laut membentang takzim. Seperti ia tahu bahwa akhirnya, aku punya tempat yang tak bisa dijatuhkan siapapun. Di meja rotan, ponselku bergetar. Lagi, Kalista Arnadea, panggilan tak terjawab. 54 kali. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ada rasa geli yang tak bisa kusembunyikan. Beberapa bulan lalu, perempuan ini menyuruhku mencuci piring jika ingin ikut berkumpul bersama keluarga. Sekarang, dia seperti peminta-minta yang panik kehilangan arah. Apa yang ia kejar? Kekayaan? Kendali? Atau hanya takut melihat perempuan tua yang ia rendahkan ternyata berdiri lebih tinggi darinya sekarang? Semalam, ia mengirim pesan panjang. Bu, kami semua kaget lihat villa itu. Rafka sampai gak bisa tidur. Kenapa gak pernah cerita? Kami pengen ajak anak-anak main ke sana. Sekalian bisa quality time. Quality time. Kata-kata manis yang dibungkus kekosongan niat. Seperti mengundang tamu ke rumah yang dulu mereka bakar. Aku tidak membalas. Diamku adalah satu-satunya bahasa yang bisa mereka pahami sekarang. Lalu pesan kedua masuk. Kami gak pernah maksud nyakitin ibu. Kalau ibu merasa tersinggung waktu itu, aku minta maaf deh. Tapi bukankah keluarga itu harus saling support? Support? Ah, kata yang sering dipakai orang yang hanya hadir waktu kamu sukses. Tapi absen saat kamu jatuh. Aku tidak menghapus pesannya. Tapi aku juga tidak membalasnya. Sebagai gantinya, aku memotret langit Bali yang bersih dan mengunggahnya ke Instagram. Langit tidak menuntut pengakuan. Ia tetap luas, meski ada yang pura-pura tidak melihatnya. Beberapa jam kemudian, Darsa datang membawa brosur cetakan. Desain profesional. Nama villa resmi kami. Villa Bening, a place to rest your loudest wound. Aku tersenyum saat membacanya. Bagus. Elegan. Sudah banyak yang tanya harga sewanya. Bu, katanya. Tapi saya tetap pegang permintaan ibu. Eksklusif. Hanya untuk tamu yang direkomendasikan. Bagus. Saya tidak ingin villa ini jadi tempat foto-foto orang sombong yang bahkan tak tahu cara menghormati ibunya sendiri. Kami tertawa kecil. Lalu Darsa berkata pelan, Ibu tahu, Rafka pasti akan kesini suatu hari nanti. Aku memandang laut lagi. Menyesap tehku pelan. Ya, tapi kali ini, dia harus datang sebagai tamu. Bukan sebagai anak yang merasa berhak atas segalanya. Hari itu, villa kami mulai menerima pemesanan terbatas. Beberapa dari kalangan seniman, penulis, dan satu pasangan lansia dari Jepang yang ingin tinggal sebulan penuh. Aku menginap malam itu. Tidur di kamar utama dengan dinding kaca besar menghadap laut. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada kenangan menyakitkan. Hanya hening yang indah. Sementara di kota, Kalista menghubungiku tanpa henti. Bahkan membuat akun Instagram baru hanya untuk mengomentari foto-fotoku. Mau dong diundang ke villa mewahnya. Bu, aku bawa piring bersih deh. Lucu. Sarkasme memang satu-satunya senjata terakhir mereka yang tak tahu cara meminta maaf dengan tulus. Aku mengunci semua pesan masuk. Biarkan mereka mengetuk pintu dengan suara paling nyaring sekalipun. Aku sedang sibuk menikmati ketenangan yang dulu mereka rampas. 2 minggu sejak villa itu resmi beroperasi, aku menyusun daftar undangan untuk sebuah pertemuan kecil yang kuanggap jauh lebih penting dari reuni keluarga. Perayaan kelahiran kembali harga diriku. Bukan pesta,
Bukan syukuran besar-besaran. Hanya undangan diam-diam kepada orang-orang yang dulu pernah melihatku sebagai anekta. Bukan mertua. Orang-orang yang mengenalku saat aku masih guru sastra yang berjalan kaki ke sekolah, karena gajiku habis untuk beli buku anakku. Aku kirim undangan digital dengan satu kalimat pendek. Jika kau pernah mengajarku cara bertahan, kini kuundang kau melihat apa yang akhirnya tumbuh. Tamu pertamaku adalah Bu Lustrina, teman guru yang dulu meminjamiku uang saat aku tidak mampu beli obat demam untuk Rafka kecil. Lalu Mang Randa, tukang sayur yang pernah membantuku mengangkat galon ketika aku keseleo. Bahkan ada Mbah Surti, mantan art mendiang ibuku, yang kini sudah renta tapi masih ingat bagaimana aku menangis diam-diam saat suamiku meninggal. Mereka datang satu persatu, sebagian diantar cucu, sebagian naik taksi bandara. Aku menyambut mereka seperti keluarga. Bukan keluarga yang memintaku mencuci piring, tapi keluarga yang tahu rasanya jadi seseorang yang dilupakan. Kami duduk di ruang utama villa, di bawah langit-langit tinggi, menikmati nasi tumpeng yang kubuat sendiri. Aku melihat mereka terharu, bukan karena mewahnya tempat ini, tapi karena mereka tahu, tempat ini tidak datang dari warisan, tidak juga dari menantu kaya. Tempat ini dibangun dari keteguhan orang yang pernah diremehkan. Sore itu, kami duduk di balkon sambil menyeruput teh rempah. Seseorang dari mereka berkata, "Nek, villa ini indah, tapi lebih indah lagi wajahmu sekarang. Enggak kelihatan patah seperti dulu." Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati aku tahu, itu bukan karena aku lupa luka. Justru karena aku mengakuinya, menerimanya, lalu memahatnya menjadi dinding-dinding villa ini. Sementara itu, Kalista masih mencoba masuk lewat celah. Dia mengirim pesan melalui nomor tak dikenal. Kami juga bagian dari hidup ibu. Reuni keluarga bulan depan. Semua akan hadir. Masa iya ibu nggak mau datang? Bawa cucu-cucu jalan-jalan juga lo ke sana. Aku tidak menjawab. Tapi esoknya, aku mengunggah foto kecil. Bukan villa, bukan laut, bukan makanan mahal. Hanya foto tanganku memegang secangkir teh. Bersama tangan lain milik Mbah Surti yang keriput tapi hangat. Captionnya, reuni bukan soal darah. Tapi siapa yang menggenggammu ketika yang lain melepasmu. Malamnya, telepon dari Rafka masuk. Tidak ku jawab. Lalu ia kirim pesan. "Mama, aku bakal ke Bali. Sendirian. Kalau Mama bersedia, aku cuma ingin bicara. Tanpa Kalista. Tanpa cucu. Cuma aku dan Mama." Aku menatap layar lama. Lalu menulis pelan. "Datanglah. Tapi ingat, kali ini kamu yang mengetuk pintu. Dan aku belum tentu membukanya." Aku tidak lagi ibu yang duduk di dapur menunggu panggilan makan malam dari anak dan menantunya. Aku adalah tuan rumah. Dan sekarang, semua yang ingin masuk, harus minta izin. Pagi itu, deru mobil terdengar mendaki bukit pelan. Aku sedang duduk di ruang baca, membalik halaman novel lama yang sudah tak kubaca bertahun-tahun. Tapi pikiranku tak ada di halaman itu. Ia sudah tahu siapa yang datang bahkan sebelum pintu diketuk. 3 kali ketukan. Lalu hening. Aku tidak beranjak. Biarkan ia menunggu. 4 menit. Lalu suara itu memecah keheningan dari luar. Pelan. Nyaris seperti bisikan. "Mama, ini aku. Rafka." 5 tahun lalu, jika ia memanggil seperti itu, aku akan lari membukakan pintu. Tapi kini, aku duduk beberapa detik lagi, baru kemudian berjalan pelan, dan membukanya setengah. Cukup untuk melihat matanya. Mata anak lelaki yang dulu ku gendong ke sekolah karena hujan deras, kini berdiri seperti anak kecil yang tersesat. Dia tak membawa koper, hanya ransel lusuh di punggung dan tatapan penuh rasa yang tidak bisa dijelaskan. Entah penyesalan, entah kekosongan. "Masuklah," kataku pelan. Rafka melangkah ke dalam villa. Matanya menyapu dinding batu alam, lukisan-lukisan kecil yang kupilih satu persatu, dan sofa rotan yang kutaruh menghadap laut. Ia tidak bicara. Hanya berdiri di tengah ruangan seperti seseorang yang menyadari betapa asingnya rumah yang seharusnya terasa dekat. "Ini semua. Mama bangun sendiri?" tanyanya.
Sendiri, jawabku. Dengan tabungan. Dengan waktu. Dan dengan luka. Kami duduk. Jarak kami hanya satu meja kecil. Tapi terasa seperti dipisahkan tahun-tahun yang penuh ketidakjujuran. Ia menunduk. Kalista. Dia bilang sesuatu yang tidak seharusnya. Aku tahu itu. Tapi waktu itu, aku diam. Dan Mama pergi dari rumah. Aku kira Mama hanya marah sementara. Aku tidak menyela. Biarkan dia bicara. Aku terlalu sibuk membela rumah tangga yang ternyata mengorbankan orang yang paling peduli padaku. Aku kira, aku kuat menengahi kalian berdua. Tapi ternyata, aku hanya membiarkan diriku ditarik menjauh. Aku tahu, kataku tenang. Aku melihatnya. Tahun demi tahun. Kamu berhenti memelukku. Berhenti mendengar cerita-ceritaku. Kamu bahkan berhenti memanggil Mama dengan utuh. Hanya sisa hurufnya. Rafka menangis. Bukan histeris. Tapi tangis seorang anak lelaki yang terlalu lama membiarkan ibunya berdiri di pinggir. Hanya karena ingin terlihat sebagai suami yang adil. Aku minta maaf. Bisiknya. Aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mengangguk pelan. Tapi lalu berkata, aku tidak akan menerima kembali hubungan yang hanya dibangun dari rasa bersalah. Rafka, kalau kamu benar-benar ingin kembali, kamu harus tahu satu hal. Dia menatapku. Matanya sembab. Aku tidak butuh pembelaan. Aku butuh keberpihakan. Keberpihakan. Ya. Kamu harus berdiri, bukan di tengah. Tapi untuk ibumu. Bukan karena aku benar. Tapi karena aku tak pantas dihina dan kamu diam. Kalau kamu tak bisa melakukannya, maka jangan datang lagi. Aku tidak membangun villa ini untuk menampung orang yang setengah-setengah. Rafka terdiam lama. Lalu mengangguk. Seperti menelan sesuatu yang pahit tapi perlu. Aku akan bicara pada Kalista. Aku berdiri. Kalau kamu benar-benar bicara, kamu tidak perlu melapor. Aku akan tahu dari diamnya dia. Rafka meninggalkan villa sore itu. Langit mendung, tapi laut tetap tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku melihat punggung anakku, tidak menjauh, tapi pulang. Perlahan. 3 hari setelah Rafka pulang ke kotanya, tak ada kabar. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, dan aku tak menanyakannya. Karena keheningan kadang lebih jujur daripada janji-janji manis yang terucap di bibir. Jika Rafka sungguh bicara pada Kalista, hasilnya tak perlu diumumkan. Ia akan datang, atau tidak pernah kembali. Sampai kemudian, pagi itu, aku menerima satu pesan. Bukan dari Rafka, tapi dari Kalista. Ibu mungkin merasa paling benar. Tapi apa ibu sadar? Keluarga bukan soal menang dan kalah? Sekarang Rafka malah marah pada aku. Semua ini gara-gara ibu merasa paling tersakiti. Cuma karena satu kata, cuci piring? Aku menatap layar cukup lama untuk memastikan aku tidak sedang membaca naskah sinetron murahan. Satu kata, Kalista tidak tahu. Satu kata bisa menghapus seluruh tahun pengorbanan. Satu sikap bisa mengubur kehormatan orang lain. Dan satu tindakan diam bisa memisahkan seorang anak dari ibunya. Ia mengakhiri pesannya dengan kalimat, kalau ibu masih punya hati, jangan adu domba anak dan istrinya. Kami ini keluarga ibu juga. Aku tak membalas. Tapi aku tahu, ia sedang menggertak, menuding, lalu merangkak dalam kalimat yang dibungkus topeng kata, keluarga. Padahal, saat mereka menyudutkanku, tidak ada satupun dari mereka yang mengingat kata itu. Hari itu aku ke pasar tradisional, membeli bunga Kamboja, telur asin, dan kayu manis. Bukan untuk perayaan, tapi untuk meracik aroma kamar tamu villa yang akan kutinggali seminggu penuh. Aku ingin diam di tempat paling damai saat badai terakhir datang. Dan benar, malamnya, Rafka muncul di depan villa. Tanpa pemberitahuan. Kali ini ia mengetuk pintu sekali, lalu berdiri menunggu. Saat kubuka, matanya tenang. Lebih tenang dari sebelumnya. Tak ada ragu.
Tak ada tatapan minta dimengerti. Ia bicara pelan. Kalista marah besar. Dia bilang aku lebih memilih mama daripada keluargaku sendiri. Aku mengangguk. Dan apa jawabanmu? Rafka menghela napas. Aku bilang, ya, karena dia ibuku. Karena dia adalah rumah pertama yang aku kenal. Sebelum kamu bahkan tahu cara mengeja kata cinta. Aku tak menyangka mendengarnya. Kata-kata itu, seperti pintu yang terbuka dari dalam tubuhku. Dan, tanyaku, dia pergi dari rumah, membawa anak-anak. Katanya ingin tinggal di rumah ibunya dulu. Tapi aku tidak mengejarnya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu siapa yang harus kudampingi, dan siapa yang hanya mendampingiku saat aku sedang menang. Kami duduk di beranda. Tidak bicara banyak. Hanya mendengarkan malam yang jatuh perlahan ke laut. Aku tidak tahu ke depannya akan bagaimana, Ma. Tapi, kalau Mama izinkan, aku ingin tinggal di sini dulu. Bantu kelola villa. Mulai dari awal. Aku menatapnya lama. Kalau kamu datang untuk meminta maaf, kamu sudah dimaafkan. Tapi kalau kamu datang untuk tinggal, kamu harus tahu satu hal. Apa? Aku tidak menjual harga diriku demi kenyamanan siapapun. Termasuk anakku sendiri. Rafka menunduk. Aku tahu. Dan kali ini, aku datang bukan untuk membawanya. Tapi untuk membawaku kembali. Kami saling diam. Tapi di antara kami, tak ada lagi luka yang dibungkus pura-pura. Hanya dua manusia yang sedang belajar jadi keluarga lagi. Dan untuk pertama kalinya, villa itu terasa benar-benar lengkap. Bukan karena keindahannya, tapi karena tak ada lagi yang pura-pura tinggal. 3 minggu kemudian, reuni keluarga tetap berlangsung di puncak. Di grup WhatsApp keluarga besar, undangan digital bertebaran. Foto-foto latar belakang taman hotel mewah, tenda putih dengan dekorasi emas, dan caption sok akrab. Mari kita jalin kembali silaturahmi. Aku tak membalas satupun. Beberapa kerabat menandai namaku, bertanya, Bu Anekta hadir, kan? Seseorang bahkan menulis, Kalista jadi panitia utama, loh, wah bakal heboh. Aku membaca semua itu sambil duduk di balkon villa, dengan segelas jus mangga dingin di tangan dan matahari pagi memantul lembut di air kolam. Rafka ada di dapur, membuat sarapan. Darsa mampir kemarin membawa brosur baru. Permintaan sewa villa sudah antre 3 bulan ke depan. Aku tidak pergi ke reuni. Aku tidak lagi tertarik menjadi bagian dari sandiwara kekeluargaan yang penuh topeng dan kedok basa-basi. Dan tepat di hari reuni itu dimulai, aku mengunggah satu foto terakhir. Tampak belakang tubuhku yang duduk di ujung infinity pool, kaki menggantung di udara, dan laut Bali terhampar luas di hadapanku. Captionnya hanya satu kalimat. Selamat menikmati. Tak sampai 1 jam, ponselku berdering. Kalista Arnadea memanggil, lagi. Aku biarkan. Lalu matikan suara dering. Tak ada lagi kegugupan. Tak ada lagi rasa bersalah. Yang ada hanya keyakinan. Diamku adalah pintu yang tak akan pernah kubuka lagi. Ia mencoba mengirim pesan. Bu, ibu keterlaluan. Masa iya ibu sengaja pamer pas kami kumpul? Cuma karena satu masalah kecil. Ibu jadi berubah kayak gini? Kami ini keluarga ibu juga. Aku membacanya. Lalu memblokir nomornya. Tanpa emosi. Tanpa dendam. Aku hanya selesai. Sore harinya, aku dan Rafka duduk bersama di beranda villa. Laut di depan kami tenang. Dan angin membawa aroma asin yang selalu kuanggap doa dari bumi. Mama, katanya pelan. Kalista bilang mama kejam. Aku tersenyum. Kejam hanya bagi orang yang terbiasa memijak kepala orang lain dan kaget saat kaki mereka tak menemukan lantai. Rafka tertawa kecil. Tapi tawanya bukan mengejek. Itu tawa seseorang yang akhirnya paham bahwa ibunya bukan sosok lemah yang dulu ia tinggalkan, melainkan gunung yang diam tapi tak pernah runtuh. Hari mulai gelap. Lampu-lampu villa menyala. Dan angin berembus lebih dingin. Aku memejamkan mata sejenak. Mengingat semuanya. Telepon yang menusuk harga diriku. Malam-malam sepi di rumah kecil.
luka yang dipoles dengan tenang, dan villa ini, bukti bahwa aku tak pernah tunduk pada hinaan, hanya karena mereka membawa label keluarga. Aku tidak membalas dendam dengan amarah. Aku hanya menunjukkan bahwa mereka salah menilai tempatku dalam hidup mereka. Aku bukan pelengkap, bukan beban, bukan ibu yang menunggu izin untuk dianggap. Aku adalah pusatnya. Dan hari ini, mereka tahu, tanpa perlu aku berteriak, tanpa perlu aku mengetuk, tanpa perlu aku hadir di panggung mereka. Karena aku sudah punya panggungku sendiri. Dan ketika mereka akhirnya sadar, pintunya sudah tertutup. Kalau kamu mau ikut reuni keluarga, datanglah.